Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Solihat, guru SDN Sukakarya 1, Kota Sukabumi, calon guru penggerak Angkatan 6. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya Modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Tarti Andriani SPD dan pengajar praktik Bapak Fasal Elahi SPD MPvis. Berikut merupakan rancangan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Sekolah merupakan tempat anak untuk mengenyam pendidikan dan pembentukan karakter. Penerapan budaya positif di sekolah sangat diperlukan dalam mewujudkan pembiasaan-pembiasaan baik yang dapat membentuk karakter murid. Penerapan budaya positif di sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua warga sekolah. Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi budaya positif di sekolah dalam meningkatkan pemahaman warga sekolah terkait budaya positif. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Diseminasi budaya positif dapat tersampaikan dengan baik di sekolah. Terciptanya murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tumbuhnya budaya positif di sekolah. Adapun tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Yang kedua, murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bersama rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Selanjutnya, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan dilanjutkan dengan memantau keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan pelaksanaan kegiatan diseminasi positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukakarya 1, yang saya hormati Ibu narasumber pada siang hari ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Sukakarya 1. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul dalam acara yang penuh keberkahan ini, yaitu diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan keynote speaker dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti yaitu dari narasumber, yang keempat tanya jawab, dan terakhir doa dan tutup.
Marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadirin sekalian, mari kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dan keynote speaker dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukakarya 1 kepada Bapak Atmaja SPD MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada siang ini kita masih diberi kesehatan secara jasmani secara rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Bagi Dalam Nabi besar Muhammad SAW. Ibu narasumber yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan, pada hari ini kita berkumpul di ruang ini untuk mendapatkan satu ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa memahami, mencerna, sehingga bisa disampaikan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai pendidik, pengajar yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa, tentu harus memahami apa itu budaya. Setiap negara dimanapun adanya tentu punya budaya masing-masing, termasuk di Indonesia beragam budaya sesuai dengan pilihan tunggalika di negara kita ini, termasuk juga di Jawa Barat budaya Sunda yang selalu kita junjung tinggi selaku kekayaan budaya bangsa. Alhamdulillah kawan kita pada hari ini akan melaksanakan satu rangkaian kegiatan latihan. Tadi kita sudah tahu bersama sudah beberapa bulan yang lalu memulainya, dan sampai akhir ini sampai saat ini masih tetap rangkaian itu dilaksanakan. Dan mungkin pada hari ini adalah satu syarat juga untuk mendapatkan sebuah nama kelulusan di bulan Mei, tidak salah ya, berakhir di bulan Mei. Kita doakan mudah-mudahan kawan kita yang sedang berjuang mendapatkan kelancaran sehingga apa yang diinginkannya menjadi sukses. Yang tentunya untuk mendapatkan sebuah kelulusan itu banyak perjuangan yang perlu dilakukan, tidak hanya sekedar tenaga ya, tapi pikiran ya, bahkan materi barangkali ya. Karena memang setiap perjuangan itu harus ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuangannya berupa tenaga ya, mau bagi-bagi waktu ya, waktunya istirahat siang ya, yang lain pulang ya, maka narasumber ini masih tetap berada di hadapan laptop ya. Jadi perjuangannya banyak. Sekali lagi tentu keluarga juga diabaikan sementara ini ya. Waktu istirahat siang menyuguhkan makanan untuk sang suami ya,
untuk anak-anak di rumah barangkali, karena memang asal ada satu harapan besar ya, perjuangan yang besar ya, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan agar apa yang telah diperjuangkan ya oleh kawan kita ini Bu Jais ya, sekali lagi mendapatkan kesuksesan sehingga pada dia nanti lulus mendapatkan sertifikat ya. Kalau boleh menambahkan, sebetulnya bukan hanya Bu Is saja yang sedang berjuang untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ya, bagi tulisan TPG ada yang lain, ada Bu Yanti, ada Bu Eria yang saya tahu ya sedang berjuang ya, perjuangannya sangat berat. Saya kira beda dengan perjuangan zaman saya sendiri tahun lalu ya. Cukup untuk mendapatkan sertifikat itu ada portofolio ya, cukup untuk portofolio atau dengan pelatihan yang memang tidak sepelit yang sekarang ya. Sekarang ini kan serba IT ya, serba online. Berarti itu kalau saya mungkin tidak sanggup kalau sekarang harus main online, main apa itu, main laptop sebagainya, karena usianya sudah bukan zamannya lagi, Bu Sito ya, usianya sudah mulai lapuk ya, daya tangkapnya sudah melemah ya, termasuk daya tangkap terus lemah loh, daya tangkap terus lemah, itu Pak Asep daya tangkap terus lemah ya, karena memang udah faktor usia ya, tapi untuk yang masih muda ya, masih muda-muda saya doakan agar terus berjuang ya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya. Yang tadi katakan bahwa perjuangan ini perlu banyak pengorbanan yang harus kita lalui ya. Nah itu aja barangkali sebagai pembekalan kepada narasumber ya. Kemudian kepada kawan-kawan semua, mari kita dahulukan kepentingan bersama ya, kepentingan bersama untuk kesuksesan orang lain ya. Siapa tahu di lain waktu kitalah yang akan berjuang ya untuk seperti Bu Jais ini, dan kita nanti bagian minta dukungan dari yang lain, jadi gantian lah ya. Artinya jangan merasa dibebani, jangan merasa dibebankan. Misalnya waktu saya pulang kok ditahan harus ikut dan sebagainya, ini yang kita harus punya perasaan solidaritas dengan kawan, saling membantu, saling menolong ya, apapun yang dibutuhkan oleh kawan. Kalau memang kita siap, kenapa tidak kita harus membantunya, karena memang kita diharuskan saling membantu, saling tolong menolong seperti ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu Is sudah korbankan untuk kita ya, baik itu materi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita pun mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Ibu Is dan diharapkan cepat selesai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira tidak panjang yang dapat saya sampaikan, hanya pembekalan saja, pesan dan kesan barangkali Ibu Is ya. Lanjutkan perjuangan, jangan sampai patah di tengah jalan ya, segera tuntas ya. Dan informasi terakhir ketika nanti lulus dari calon kepala sekolah ya. Sekarang ini tidak ada lagi seleksi kepala sekolah ya, tutup tahun 2021 ya. Sekarang untuk memperoleh atau mengangkat kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak, untuk pengawas diambil dari kepala sekolah penggerak ya. Mudah-mudahan setelah selesai nanti ya, pemerintah cepat memperhatikan untuk diposisikan menjadi kepala sekolah, karena memang di kota banyak sekolah yang kosong sampai sekarang ya, di PLT-kan sementara
Jadi untuk yang mengisinya nanti informasinya didapat adalah dari guru penggerak yang sudah lolos mendapatkan sertifikat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutannya, juga pembekalan untuk narasumber, serta wejangan untuk kita semua. Semoga kita semua dapat menjadi bapak dan ibu guru yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, marilah kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara inti. Kita akan menyaksikan atau menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu MPD. Kepada ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Pak Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sebakarya 1, yang saya banggakan Ibu Bapak Guru SDN Sebakarya 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan berupa nikmat sehat hingga saat ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui. Kalau cek Sunda nama, bukan sanes pematahan ngojai kamari. Namun di sini kita ingin sharing. Kebetulan saya sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Yang alhamdulillah setelah 2 bulan ini saya sedang menyelesaikan satu modul, di mana satu modul ini terdiri dari 4 subtema. Subtema 1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang keempat tentang budaya positif. Nah, baik, sebelumnya ini ada kesepakatan kelas dulu ya. Baik, kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini dalam acara ini kira-kira mau apa? Mau seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Misalnya mendengarkan materi dengan baik atau mengajukan tangan ketika mau bertanya. Apa kira-kira? Mendengarkan materi dengan baik ya. Ini yang kedua. Kedua apa kira-kira? Apa? Iya. Tidak main HP. Nanti mau ditanya ya satu-satu. Kemudian yang ketiga apa? Tidak ngobrol. Ada lagi? Angkat tangan
jika ingin bertanya. Sudah? Ada lagi nggak? Cukup. Nah, kita sudah menyepakati kelas hari ini. Yang pertama, mendengarkan materi dengan baik, tidak main HP, kemudian tidak ngobrol, dan juga mengangkat tangan jika ingin bertanya. Nah, dibesarkan dulu layarnya ya. Modul 1 ini yang saya pelajari pada subtema 1.1, kita membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, jadi pendidikan itu adalah menuntun, bukan mengajarkan, tapi menuntun, memfasilitasi, mengarahkan, gitu ya, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam itu adalah lingkungan di mana anak itu tinggal. Karena pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Amerika itu pasti beda, karena lingkungannya pun berbeda. Jangankan dengan beda luar negeri, ya dengan beda negeri yang lain. Satu provinsi saja itu sudah berbeda. Pendidikan di Sukabumi tidak akan sama dengan pendidikan di Jakarta atau di Bandung, karena lingkungannya pun berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi sudah tidak zaman pendidikan yang berpusat pada guru, tapi pendidikan itu harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid akan mendorong anak terlibat aktif dalam menggali dan membangun pengetahuan serta sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Hal inilah yang akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Nah, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan bahwa pendidik itu ibarat seperti petani yang menanam biji, yang menanam benih, gitu ya. Benih itu adalah muridnya, ya. Nah, benih itu berbeda-beda tergantung pohonnya, gitu ya. Jadi seorang petani itu pun harus merawat tergantung dengan kodratnya. Kita menanam jagung tidak akan mungkin menjadi sebuah pohon mangga, gitu seperti itu ya. Kita sesuaikan dengan kodratnya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah subtema di di modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Bukan hanya guru penggerak ya, sebetulnya nilai dan peran guru, gitu seperti itu ya. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nah, nilai guru penggerak itu diantaranya berpihak pada murid. Tadi itu sudah dijelaskan ya. Jadi guru itu ketika mengajar harus berpihak pada murid, karena setiap murid itu punya keunikan yang berbeda-beda, punya keragaman. Tidak bisa kita menyamakan si A dengan si B, itu tidak bisa ya. Karena setiap murid itu, setiap kepala itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mandiri. Jadi seorang murid itu harus mandiri. Kemudian reflektif. Nah, reflektif maksudnya kita harus merefleksi setiap kegiatan yang ada di kelas maupun di sekolah supaya apa?
masih dalam segi pendekatan pendidikan, dalam model pembelajaran gitu ya, metode pembelajaran dan sebagainya. Nah kemudian guru juga berkolaborasi. Tidak bisa kita mendidik anak agar lebih baik itu hanya sendiri gitu ya. Harus ada kerjasama baik kepala sekolah, guru, murid dan juga orang tua. Kemudian selanjutnya peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, selanjutnya di subtema 1.3 kita membahas tentang visi guru penggerak ya. Jadi seorang guru itu harus memiliki visi murid impian. Kita ingin murid itu seperti apa? Kita ingin murid menjadi apa gitu ya. Kita harus punya misi masing-masing yang akan nanti dikolaborasikan visi itu menjadi sebuah visi sekolah. Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Kita melihat kanvas yang masih kosong, ini mau digambar apa nih gitu. Kita ingin melihat seperti apa, seperti itu ya. Nah, visi juga akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi ketika kita punya misi ini, saya ingin anak itu seperti apa, maka apa yang kita lakukan pun akan berproses untuk inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA melalui tahapan bagja. Apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Menurut Coprader dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, berikut langkah konkret mengenai menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Ini salah satunya, salah satu contoh ya, membentuk karakter anak melalui kegiatan kebiasaan baik di sekolah. Dengan melalui tahapan baca. Baca itu adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang tahu apa itu budaya? Budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, ada lagi? Budaya itu apa? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seorang atau kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, berarti budaya secara menurut siapa? Ya, bagusnya itu artinya budaya. Nah, jadi budaya positif ini latar belakangnya adalah bagaimana kita menciptakan hubungan yang positif, yang aman, nyaman untuk anak dan berpusat pada murid agar anak memiliki karakter yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apa itu arti budaya positif? Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Asep ya. Budaya itu artinya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dengan demikian budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ada lagi
teori baru ya tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya yang kita bahas dalam modul 1.4 tentang topik tentang budaya positif ini adalah ada 6 ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu agar kita bisa menerapkan budaya positif itu adalah dengan cara menanamkan budaya positif atau menanamkan budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma budaya positif menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi apa adanya miskonsepsi tentang teori kontrol? Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kita sebetulnya tidak bisa mengontrol murid itu harus seperti apa. Adapun kalau misalnya murid itu melakukan sesuatu apa yang kita inginkan, karena dia itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ya, misalnya kita meminta anak untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu adalah suatu bentuk mempengaruhi murid untuk mengulangi perilaku baik, dan itu adalah salah satu usaha kita untuk mengontrol murid. Kemudian yang ketiga ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Jadi kita ada suka berpendapat bahwa membuat orang merasa bersalah itu adalah menguatkan karakter. Padahal sebetulnya itu kurang baik ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebetulnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Abang kena gitu ya, mungkin kita orang dewasa, kita merasa berhak anak itu harus seperti yang kita inginkan. Jangan kepada murid, kepada anak kita sendiri aja, kita selalu bersikap seperti itu. Padahal setiap anak itu punya keinginan yang berbeda-beda. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol menurut Dr. William Glasser tahun 1984. Nah, menurut stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi stimulus respon menyamakan semua murid sama. Murid itu butuhnya ini sama, gitu ya. Tapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang belum tentu kita ketika melihat gambar ini, menurut si Ahmad, oh jadi pendapatnya menurut si B juga akan berbeda seperti itu ya. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi anaknya harus sama dengan kita, harus berpendapat dengan kita. Ya. Namun di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang ya, tentang dunia. Kemudian di stimulus respon,
Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua orang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Maka kita harus menanyakan alasan itu seperti apa. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Gitu ya. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulusnya. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah dibujuk gagal, dipaksa akhirnya. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sok aku maunya seperti apa, mau bagaimana, solusinya itu mau seperti apa gitu. Nah kemudian di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Muridnya itu harus kalah, gurunya harus menang gitu ya. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang. Muridnya menang, gurunya juga menang. Nah selanjutnya makna disiplin. Tadi ya salah satu bentuk menanamkan budaya positif itu adalah dengan menanamkan atau menerapkan disiplin positif di sekolah. Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi konotasinya itu sekarang disiplin itu sudah berbeda gitu ya. Disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Jadi konotasi itu negatif gitu ya. Padahal seharusnya disiplin itu adalah budaya positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik dari dalam ya, pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita menanamkan disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah maupun di kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai positif itu bersifat universal umum gitu ya. Dengan mengalirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dayat Gosen. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap orang anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Ini terdapat dalam kurikulum Merdeka ya. Kebetulan kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, nanti kita adakan pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Nah, profil Pancasila itu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Halo, mesti perhatikan? Ada yang mengantuk? Sudah tidak mengantuk ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu harus merdeka, ya. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya.
Jadi merdeka itu bukan berarti dibebaskan, bukan, tapi bisa mengontrol diri sendiri gitu ya. Kita menanamkan kesadaran diri kepada anak diri kita. Itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, pada hakikatnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Itu menurut Brian Gosen. Motivasi manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu di sekolah, itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar dia tunduk oleh guru gitu ya. Nah, orang yang motivasinya seperti ini biasanya dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kan kalau saya tidak melakukan itu, saya akan dihukum gitu ya. Nah, ini adalah motivasi eksternal dari luar, karena takut guru, karena takut kepala sekolah gitu ya. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena dikasih bintang, karena dikasih permen, nanti banyak ya. Nah, biasanya orang yang motivasinya seperti ini, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya dapat apa nih kalau saya tugasnya selesai? Gitu ya. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Nah, yang ketiga yang harus kita tanamkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi membentuk kesadaran diri. Nah, biasanya orang yang dengan motivasi yang ketiga ini dia akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal dari dalam, dan ini adalah tujuan yang harus kita capai, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, ini adalah pengertian hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya guru membuat aturan, gitu, menghukum ketika ada anak yang terlambat, misalnya kamu harus berkeliling misalnya tuh satu balikan, satu putaran misalnya itu adalah hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi nggak sepakati dulu, mau setuju mau enggak, muridnya harus melakukan itu, gitu ya. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Yang kedua, penghargaan. Ahli Kawan mewawancarai ASDC Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi ternyata kita mungkin sering ya melakukan penghargaan gitu kepada anak, dan ternyata itu adalah kurang efektif juga untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Menurut Kawan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami bersama yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di restitusi itu bukan anak itu salah apa gitu ya, tapi solusi apa yang harus kita lakukan gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Kemarin restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Halo. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ya. Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulisan tanpa makna. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keselamatan itu adalah keyakinan kelas. Kemudian satu lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Jaga jarak ketika pas pandemi. Kenapa? Untuk keselamatan kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa kata-kata yang positif ya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya buat keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 4 waktu itu ya. Nah, kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih umum bahasanya kalau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalnya dulu kita buat peraturan kelas dilarang buang sampah sembarangan misalnya. Nah, di keyakinan kelas itu dirubah menjadi hal yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Atau misalnya dilarang coret-coret di tembok atau di bangku. Kita ganti menjadi jagalah kebersihan kelas. Misalnya seperti itu. Itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah numpuk saudara-saudara itu berapa lembar, cukup beberapa biji saja, gitu ya, yang mewakili semua kebaikan-kebaikan, gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Jadi kalau peraturan itu biasanya kita yang membuat, anak-anak harus mengikuti. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita ada kolaborasi dengan anak. Anak-anak keyakinan kelas kita itu mau seperti apa, mau bagaimana, gitu ya. Jadi dikolaborasikan dengan anak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu ditinjau setiap hari boleh, mau setiap minggu misalnya, biar kita mengingatkan kembali akan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Nah, kemudian ini ya salah satu peraturan yang biasanya ada di sekolah. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Misalnya tanggung jawab, gitu ya. Jadi di keyakinan kelas itu tidak rinci, tapi berbentuk sebuah kata yang universal. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Misalnya terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ini perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah jelas ya, itu adalah identitas gagal.
Kalau konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Nah, kalau hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita tidak menentukan anak itu harus seperti apa, tapi kita menawarkan kepada anak, kamu mau solusinya seperti apa? Setelah kamu melakukan kesalahan ini, kamu mau seperti apa? Nah, kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid ya atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan di restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan di restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu dan seterusnya. Nah, kalau hukuman itu jelas negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, ya bisa negatif, bisa juga positif. Nah, kalau restitusi itu positif. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas 4. Yang pertama, karena yang namanya kelas SD itu belum paham keyakinan kelas itu seperti apa, maka saya membuat aturan di kelas itu mau seperti apa. Nah, kemudian aturan-aturannya itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Ya. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas tentunya dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa, kemudian ditempel di papan tulis dan nanti di print ya seperti itu. Ini adalah contoh keyakinan yang pernah saya buat di kelas 4. Contohnya, hadir di sekolah tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu, ya. Menjaga, meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, jujur dan dapat dipercaya. Nah, itu terkait keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya poin keempat tentang kebutuhan dasar. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, survival ini berhubungan dengan fisik ya. Fisik. Misalnya butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, istirahat, apalagi rumah dan sebagainya. Itu kebutuhan manusia mendasar yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, power atau penguasaan. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan kita akan kekuatan atau pengakuan, gitu ya, pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia itu membutuhkan kompeten, gitu ya, kompetensi yang harus diakui oleh sesama. Kemudian yang keempat, freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Ya, jadi manusia itu membutuhkan kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang keempat, fun. Manusia itu senang dengan kesenangan, gitu ya, suka dengan kesenangan. Biasanya anak-anak paling suka dengan kesenangan, bermain, gitu ya. Makanya jangan salahkan ketika kita di sekolah, anak-anak senang bermain karena memang anak mah suka bermain. Ya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kalau di sekolah mungkin oleh guru, kalau di rumah oleh orang tuanya. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol itu adalah yang sering kita lakukan terhadap murid. Kita termasuk yang mana nih? Penghukum, pembuat
Nah ini salah satunya ya, contoh 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau guru berbuat nih, kalau seorang penghukum menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu biasanya seperti itu ya, itu seorang guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai orang yang merasa bersalah, biasanya dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, misalnya itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya sudah, kalau kamu kesiangan, saya silakan duduk gitu, karena dia posisinya sebagai teman gitu. Kemudian pemantau, misalnya karena kamu telat atau karena kamu tidak mengerjakan tugas, nanti pas jam istirahat kamu kerjakan tugasnya sampai selesai. Itu posisi pemantau ya, konsekuensi itu hubungannya. Nah, yang lebih baik itu adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ya restitusi. Nah, kalau penghukum, contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu ya. Itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu ya. Nah, kalau posisi sebagai teman, ayolah lakukan ini ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, karena posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Ya ternyata itu peraturannya apa? Kamu sudah melanggar apa? Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Jadi sebagai manajer itu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita ya. Jadi apa yang telah kita yakini di kelas kita masing-masing? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Dan selanjutnya, nah ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan ini ibu. Nah itu biasanya kalimat yang dilontarkan guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu bisa sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum ya. Nah poin terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini segitiga restitusi ini adalah bentuk posisi kontrol kita sebagai manajer. Tadi pengertiannya sudah ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kalau kamu melakukan ini maka harus begini, bukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Setelah kamu melakukan ini, kamu mau melakukan apa? Setelah kamu melakukan kesalahan ini, perubahan apa yang akan kamu lakukan? Jadi menawarkan apa perbaikan apa yang akan dilakukan anak gitu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, jadi ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan apa? Karena manusia itu kan memiliki kebutuhan dasar yang tadi itu ya. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada
Satu contoh 5 posisi kontrol. Oke, sekarang silakan merantau dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh-contohnya ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman. Terus ini posisi sebagai membuat merasa bersalah kayaknya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Membuat merasa bersalah ya. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Lanjutkan lagi. Ini posisi Naren, kontrol apa ya tadi? Teman. Sebagai teman. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Saya
pagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi kontrol sebagai pemantau ya. Pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi Nah, pemantau. sekarang posisi kontrol sebagai Ya, manajer. sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu adalah posisi sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu kita mencarikan solusi seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada siswa, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi distabilkan dulu gitu perasaannya. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Gitu ya. Ketika kita menghadapi anak yang punya salah, gitu, kita lontarkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata ketika kita menstabilkan identitas anak. Jadi meredam emosinya dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu berupa power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, kalimat-kalimat
melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini adalah keyakinan kelas tadi. Kemudian yang poin yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, ini adalah siswa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah penerapan segitiga resolusi yang pernah saya lakukan pada kasus murid yang mencontek hasil ulangan temannya ketika melaksanakan ulangan harian karena malam harinya nonton TV dan tidak menghafal. Ini kita bermain peran ya antara saya dengan Ajeng kelas 4. Jadi ketika ulangan itu Ajeng mencetak hasil ulangan temannya. Kelihatan ya, yang paling depan. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran selesai, saya panggil anaknya ke ruang yang khusus, tidak ada orang lain. Di sini saya melakukan segitiga restitusi.
jawab yang mana saja boleh. Mau yang ketiga, satu, keempat boleh. Silakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elia, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2. Perasaannya senang, ternyata maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah laksanakan itu ternyata memang ada teorinya. Ya, meskipun yang kita laksanakan biasanya dari kontrol sebagai teman. Ya. Nah, untuk kedepannya saya akan melaksanakan yang sebagai manajer. Itu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ibu Lina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lina Setiawati. Terima kasih Bu Is telah diberikan waktu. Mungkin ada beberapa ya Bu. Yang nomor 1, di situ ada hal apa saja yang didapat dalam mengubah paradigma saya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya kita sudah menganggap itu realnya, sudah menganggap itu betul gitu ya. Ternyata dengan seperti itu membuat anak menjadi tidak baik ternyata gitu ya. Tadinya dengan memberikan pandangan bahwa itu salah, anak itu mengakui kesalahannya, dikira dapat meninggalkan kebiasaan dia yang melakukan kesalahan itu. Tapi ternyata dengan kita membuat anak merasa bersalah itu tidak baik gitu ya. Itu yang pertama. Terus untuk yang lainnya, alhamdulillah mungkin kita sudah melaksanakannya walaupun kita tidak paham dengan teorinya, tapi alhamdulillah sudah dilaksanakan walaupun kita tidak tahu ternyata itu teorinya itu ya gitu. Terus kayak tadi keyakinan kelas, kita juga tata tertib kelas pasti dari awal itu sudah ada kesepakatan dulu dengan anak, jadi tidak sepihak gitu. Itu juga sudah dilaksanakan alhamdulillah. Kalau yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti destinasi ini, jujur campur aduk. Jadi merasa kayak udah melakukan yang terbaik buat anak didik gitu ternyata, tapi banyak yang masih salah ternyata ya gitu. Dengan hal-hal yang kita lakukan gitu tadi, merasa sebagai teman itu baik, tapi ternyata menimbulkan sifat kepada anak tidak disiplin gitu, karena adalah belum tahu bagus ini gitu kan, jadi munculnya gitu ya. Mungkin kedepannya akan memperbaiki itu. Terus untuk peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan destinasi ini? Mungkin tadi ya, yang apa saja Bu? Teman, mungkin manajer juga pernah dalam hal-hal tertentu gitu ya Bu ya, tapi dalam hal-hal lain mungkin lebih banyak ke teman gitu, dengan ke yang memantau ya, memantau gitu. Jadi kalau misalnya ini lebih ke memantau teman dan manajer juga ada, tapi mungkin baru skala kecil aja gitu ya. Mungkin itu aja Ibu. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dan sebetulnya mah ini juga tidak baru buat kita. Yang baru itu hanya teorinya saja. Kalau pelaksanaan sepertinya kita juga sudah pernah melaksanakan, cuma kita tidak tahu teori itu seperti ini gitu, ya. Yang baik. Untuk selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berada pada posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi diseminasi ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terus selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada narasumber Ibu Idris Solihah PD yang telah memaparkan materinya sangat bagus sekali ya, untuk kita menambah wawasan kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Setelah destinasi ini insya Allah jadi lebih tahu gitu. Coba mohon untuk tepuk tangannya sekali lagi. Nah, Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke sesi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Baik, terima kasih Bu Alia yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Tadi sudah dipaparkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, seorang murid itu harus merdeka. Dalam artian merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi juga harus bisa mengontrol diri, bebas mengontrol diri, bebas untuk bisa memerdekakan dirinya sendiri dengan mengontrol dirinya. Jadi peran seorang guru di sini adalah sebagai menuntun anak agar bisa merdeka, bisa sadar dengan kesalahannya dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi seorang guru itu bukan mendikte, mengajari atau menghukum anak, gitu, agar bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa menuntun anak, memfasilitasi anak, mengarahkan anak agar bisa merdeka dalam belajarnya, merdeka dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Itu Bu Elia sudah puas dengan jawabannya. Tepuk tangan. Kita akan ke pertanyaan yang kedua dari Bu Yuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit ya Bu. Terkait keyakinan kelas, kalau ada anak yang melanggar namun tidak ada keyakinan di kelasnya, itu bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuris atas pertanyaannya. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada anak yang melanggar, namun tidak ada keyakinan kelasnya yang sudah tertulis, gitu ya. Nah, guru juga bisa, jadi bukan berarti keyakinan kelas itu sudah tidak bisa dirubah, gitu ya. Tapi kita bisa merubah keyakinan kelas itu. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak yang lain. Anak-anak ini ada pelanggaran misalnya, atau ada anak yang melakukan kesalahan. Kira-kira kita mau membuat keyakinan kelas apa agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi keyakinan kelas itu bisa direvisi. Misalkan tadi kan sudah dijelaskan meninjau ulang setiap keyakinan kelas. Seperti itu. Itu saja mungkin. Barangkali dari yang lain ada yang mau menanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya mengenai keyakinan kelas. Nah, jadi akibatnya itu menanamkan budaya positif ya. Menurut saya sehebat apapun itu, jika tidak konsisten, maka tidak akan berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara agar budaya positif ini dapat diterapkan oleh semua warga sekolah agar konsisten gitu dan bisa diterapkan oleh semua warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah melontarkan pertanyaannya. Agar keyakinan kelas itu bisa konsisten, yang pertama kita apalagi sebagai wali kelas ya, kita buat dulu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian setelah melakukan atau membuat keyakinan kelas itu, tadi kan ada meninjau ulang ya. Jadi keyakinan kelas itu harus selalu diingatkan, jangan hanya udah buat keyakinan kelas udah gitu ya, tapi harus
sekali itu dengan anak harus selalu dibahas dan diingatkan karena keyakinan kelas itu kan kalimatnya berupa kalimat yang universal, gitu, yang umum. Jadi diingatkan lagi yang poin menghormati orang lain itu apa saja, gitu ya. Bisa dengan saling membantu misalnya, atau tidak mengganggu temannya, itu namanya menghargai orang lain. Jadi dirinci, dijelaskan satu persatu keyakinan kelasnya. Kemudian agar lebih konsisten lagi, keyakinan kelas itu bukan hanya per kelas, tapi juga setiap kelas itu harus membuat keyakinan kelas, ya. Nah, dari keyakinan kelas itu kita kolaborasikan dan jadikanlah sebagai keyakinan sekolah. Jadi bukan hanya di kelas, tapi di sekolah. Jadi kita sama, gitu ya. Di sekolah kita keyakinan kelas ini sama, gitu ya. Kemudian tindakan ketika anak bermasalah pun solusinya itu harus sama, gitu ya, dengan melakukan segitiga restitusi, ya, sehingga keberhasilannya pun akan, kalau kompak, gitu ya, kalau kolaborasi semuanya, baik kepala sekolah, guru maupun siswa dan juga orang tua, itu insya Allah akan berhasil. Jadi tidak didiamkan saja keyakinan kelasnya, tapi terus ditinjau ulang, gitu ya. Itu saja mungkin jawabannya. Boleh dikembalikan kepada Ibu Moderator untuk menutup acara ini. Jadi mungkin intinya Bu Is ya, kuncinya adalah kebersamaan, kekompakan, kolaborasi antara semua lini bagian di sekolah, masyarakat sekolah, dan tentunya adalah bersinambungan, ya, berkesinambungan. Jadi kalau misalnya sudah dibuat tapi tidak diterapkan, atau misalnya sudah dibuat saja tapi ketika ada pelanggaran pertamanya aja gitu ditindak, nanti kesananya kadang kan lalai gitu ya. Jadi itu berkesinambungan mungkin ya Pak Asep ya, agar dapat menjadi kebiasaan yang nantinya akan menempel di diri anak sendiri gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Destinasi budaya positif yang telah kita saksikan pada hari ini, alhamdulillah semuanya telah selesai dilaksanakan. Sangat banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sudah Ibu Iis berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk Bu Iis, dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih terbuka lagi wawasannya. Ternyata kita itu masih banyak yang harus diperbaiki dan dibetulkan gitu dalam sistem kita dalam mengajar kelas, ya. Marilah kita tutup bersama destinasi budaya positif ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Setiawati, rekan dari Ibu Iis Solihat dari SD Sukakarya 1. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Iis sangat baik dan sangat berguna. Apalagi kalau misalnya bisa diterapkan di SD Sukakarya 1 ini. Karena menurut saya sangat banyak hal-hal yang harus diterapkan kepada siswa-siswi yang saat ini mungkin belum dipahami oleh siswa-siswi, terutama tentang masalah kedisiplinan, ya. Selain itu juga mungkin untuk ibu bapak guru juga menambah wawasan bagaimana caranya memperlakukan siswa-siswi lebih baik lagi agar tidak menghasilkan hasil yang salah. Misalnya kita kan ingin goalsnya itu adalah hal yang sukses. Nah, dengan cara yang salah ternyata kita akan menghasilkan hal yang gagal juga untuk siswanya. Jadi menurut saya dengan diseminasi kemarin itu sangat banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan Ibu Iis sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyanti, saya rekan dari Ibu I Solihat dari SDN Sukakarya 1. Menurut saya, pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Iis mengenai diseminasi budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena di sini di sekolah ini masih banyak siswa yang disiplin dirinya itu lebih banyak ke faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Dan sebagai guru kita juga jadi tahu, kita dapat memposisikan diri kita apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memberikan solusi, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau membuat merasa bersalah, memantau dan juga manajer. Dan semoga dari adanya diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah untuk menanamkan disiplin pada diri intrinsik pada siswa dan membentuk siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.